mulai acara kita minggu pagi, acara kebaktian minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Bernyanyi PD nomor 569 ayat 1. Ya Tuhanku, hatiku sungguh heran. 1, 2, 3, ya. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar di jagat raya. Bintang gemerlapan memuliakan namamu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Foto di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hati jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki secara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi PD nomor 113 ayat 1. Tuhan Allah yang tertunggal. Tuhan Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan telah memperdamaikan dirinya dan jiwaku. Kini hidup yang kekal tersedia bagiku. Dosaku telah Kau ampuni oleh kasih-Mu abadi. Pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu kita, yaitu kita ke-5 dan artinya. Kita ke-4, ingat dan sucikanlah hari yang kuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sahabat bagi Allah Tuhanmu. Engkaulah tidak boleh bekerja pada hari itu.
juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan mengkuduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguruskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Dengan kerendahan hati, marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Allah, Bapa yang terima kasih, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan hukum-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 683 ayat 1. Di hadapan-Mu Yesus. Ya. 683. Pengakuan dan pengampunan dosa. Marilah kita datang ke hadapan-Nya untuk mengaku segala dosa pelanggaran kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya dia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 127 ayat 1. Majulah, majulah. Jangan
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pimpinannya, pengaturnya atau penguasanya, Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidurlah sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang peluru, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi buku Injil nomor 701 ayat 1, padamu berjanji. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa bagi langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu kerja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup kekal. Amin. Waktu nama minggu kita hari ini minggu ke-9 setelah Trinitatis Marhobas dituhani. Topik minggu, bekerja untuk Tuhan. Doa syafaat. Ambil atau mama? Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kami terima kasih untuk Tuhan, kami akan mendengar dan kiranya Tuhan membuka pikiran kami untuk membaca atau mendengar firman yang diberikan oleh gereja Maranatha. Engkau yang memberkati kami dan anak-anak kami juga di memerlukan pasar itu, pasar itu dari Jakarta. Tapi kami mohon harapanmu Engkau yang membuka pikiran-pikirannya untuk beribadah online ya Tuhan. Semuanya itu cukup ditujukan Tuhan kepadanya ya Tuhan. Tapi kami mohon harapanmu Engkau ya Tuhan selalu menyertai, beri juga kesehatan sekuatmu kepadanya. Tuhan, anak kami juga ambil hatinya pasar itu di dalam menanti pekerjaannya Engkau ya Tuhan, yang menentukan semuanya di dunia.
ditempatkan di hanya kepadamu kami berserah dan bermohon kepada kamu ya Tuhan. Dan juga kami sebagai orang tua dari anak-anak kami Engkau yang Tuhan selalu menyertai, beri kesehatan kekuatan kepada kami sekeluarga anak-anak kami di mana pada yang pasal ini juga pasal dan angkiran tidak apa juga pada buruk kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampunikanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak terima berkat yang Kau berikan kepada kami. Kita bernyanyi Bukende nomor 41 ayat 1, Kupilih Yesus Sobatku. 41 ayat 1. Kolose 3 ayat 2 sampai 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu dan dunia ini di dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Atau orangan. Khotbah ibadah minggu keluarga, Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia disebut sebagai homo labor atau manusia bekerja. Itu sebabnya dalam diri kita selalu timbul untuk melakukan hal-hal yang baru, bahkan sedapat mungkin mengembangkannya menjadi suatu penemuan baru lagi. Banyak karya-karya besar hasil dari penelitian dan kerja keras. Dan sampai hari ini tiba, manusia terus berinovasi, melahirkan hal-hal yang baru, baik dalam bentuk kajian ilmiah ataupun dalam bentuk barang baru. Sejarah mencatat kurang lebih 10.000 kali percobaan dilakukan Thomas Alva Edison dalam mewujudkan lampu pijar. Dan juga para penemu lainnya, semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, bermental baja, tidak mengeluh atau menggerutu. Tetapi semua dikerjakan dengan pengharapan yang hidup bahwa Tuhan akan membantu dia mewujudkan harapan itu. Saudara-saudari yang terkasih, jika di dalam setiap diri manusia tertanam keinginan untuk selalu bekerja, maka sebenarnya pengangguran akan berkurang. Tetapi karena masih banyak manusia hanya mau bekerja di lapangan kerja yang sudah tersedia, padahal kita, terutama kalian generasi muda, kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Artinya generasi sekarang adalah generasi yang mandiri, menciptakan lapangan kerja sendiri, dia sendiri manajernya, dia sendiri menggaji dirinya sendiri,
dan selanjutnya memakai teknologi. Sekarang dalam membangun perkembangan usahanya atau networking. Orang yang mampu memaksimalkan peluang sekecil apapun di masa sekarang ini sangat berpeluang besar untuk menjadi orang sukses. Karena fasilitas tersedia, tinggal keinginan dan keterampilan dan komitmen untuk mau menjadi orang berguna. Banyak pekerjaan yang bisa kita lihat sekarang merubah kehidupan seseorang. Dan kalau kita mau mewawancarai dia, mengapa dia bisa begitu sukses? Salah satu jawaban dari sekian banyak kunci kesuksesan akan dia katakan karena kerja itu adalah ibadah. Etos kerja sangat dibutuhkan dalam diri setiap manusia saat ini. Orang yang memiliki etos kerja, ia akan melihat bahwa kerja itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah berkat Tuhan. Bekerja itu adalah jawaban manusia atas hidup yang ia terima dari Tuhan. Itu sebabnya semua ia lakukan, semua ia kerjakan karena Tuhan. Orang yang memiliki etos kerja tidak bekerja karena diperintah, tidak bekerja karena takut kepada atasannya, tetapi ia menyadari pekerjaan itu harus ia kerjakan, karena jika sudah berlalu tidak mungkin diulang lagi. Orang yang memiliki etos kerja akan selalu menghasilkan yang terbaik bagi kehidupan ini. Dia tidak bekerja lagi hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi yang dia kerjakan itu berguna bagi dirinya, berguna bagi orang banyak, dan terutama berguna di hadapan Tuhan. Dia akan malu, akan merasa berdosa jika lalai akan tugas dan tanggung jawabnya, karena waktu tidak akan mau toleran untuk berhenti sedetik saja mengulangi yang telah berlalu itu. Waktu akan terus berjalan apapun yang terjadi. Oleh karena itu, pakai waktu yang ada ini untuk membangun diri, membangun hidupmu, membangun masa depanmu. Di tengah bangsa kita ini, semakin banyak kesempatan untuk berkarya diberikan kepada generasi muda. Tetapi semua harus punya kemampuan, keterampilan, bahkan tes terakhir sebagai penentu harus melewati tes psikologi. Itu sebabnya ratusan, ribuan tenaga ahli akan bekerja dan melakukan fungsi masing-masing dengan satu tujuan sebagaimana dalam blueprint atau cetak biru. Dan orang yang menyimpang tidak bekerja sesuai dengan SOP, maka akan dikeluarkan. Bahkan Presiden kita sekarang, Insinyur Joko Widodo, terus mengajak masyarakat Indonesia untuk bekerja, dan bekerja. Untuk siapa Presiden kita bekerja? Untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Di gereja kita, HKBP, juga Allah memilih para pelayannya untuk melayani Dia, yaitu mulai dari evangelis, sintua, diakones, diberfro, guru jemaat atau pahanya, pendeta. Semua bekerja atau melayani sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dengan satu tujuan, yaitu supaya jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Pelayan HKBP bukan untuk membuat terjadi kehendak, keinginan jemaat, tetapi bagaimana jadilah kehendak Allah di dalam hidup setiap jemaat, dalam setiap rumah tangga jemaat melalui pelayanan para hambanya. Kita semua yang dikasihi Tuhan, kita juga sekarang boleh memulai mengajak anak-anak kita mulai dari yang kecil untuk bekerja. Bagaimana anak-anak SD kita ajari membersihkan tempat tidurnya setiap bangun pagi. Bagaimana mereka bisa menyimpan piringnya setelah siap makan. Bagaimana mereka kita ajak kerjasama membersihkan rumah, nyapu halaman, membersihkan kamar mandi. Walau mungkin makin ribet, tapi pelan-pelan kita ajari mereka bekerja dan sekaligus terampil. Kita tidak mengharapkan hasil maksimal dari apa yang mereka kerjakan, tetapi perlahan dan pasti dia akan kerjakan sendiri semuanya nanti menjadi bersih, rapi, dan tersusun dengan baik. Oleh karena itu, kita semua adalah jemaat Tuhan, dan kita selalu disapa dengan firman-Nya untuk selalu mau diperbaharui setiap hari. Firman itulah yang harus merubah kehidupan kita masing-masing. Mari kita biarkan firman itu bekerja dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita masing-masing. Bekerja untuk Tuhanlah semua jemaat yang bekerja di instansi pemerintah, swasta, atau di perusahaan. Miliki etos kerja itu. Bekerja untuk Tuhanlah jemaat yang berprofesi TNI sampai Polri, kepala medis, dan juga LSM. Mari miliki etos kerja itu. Bekerja untuk Tuhanlah jemaat yang berdagang, pengusaha, tukang parkir, tukang tambal sepatu, supir, dan abang beca. Mari miliki etos kerja. Jadi semua kita akan melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan. Dan jangan lupa memohonkan dalam doa dan kerendahan hati supaya Tuhan memberkatimu.
Amin. Kita berlanjut buku PNG, kita bernyanyi PNG nomor 720 ayat 1, Yesus inginkan hidupku. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Doa persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Amin. Kaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.